Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Segala puji, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat maghfirahnya kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, berbagai macam kucuran nikmat, terutama nikmat lahir dan juga batin. Sholawat dan salam akan selamanya kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib tertinggi, insan paling mulia, makhluk teristimewa, yakni Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan teristimewa terkhusus untuk kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kita mendapat syafaatul uzma biyaumil akhir. Amin Allahumma. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, alhamdulillah saya begitu bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa menyapa sahabat sosmed sekalian dimanapun kalian berada. Yang saya banggakan dan Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah berdiri di dekat rumahnya Ibu Ani yang merupakan target berbagi pada hari ini, pada bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang berkah, Saharul Ramadan, Saharul Mubarakah, bulan yang barokah, bulan yang begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan Ramadan begitu berlimpah nilai pahala apabila diisi dengan ibadah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apalagi bila di bulan Ramadan ini kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah sahabat sosmed, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ani, yang mana berdasarkan penuturan dari Ketua RT setempat dan warga masyarakat, Ibu Ani itu memang layak untuk mendapat uluran kepedulian gitu ya. Tanpa berlama-lama sahabat sosmed, mari kita berkunjung langsung untuk bersilaturahmi, untuk berbincang, menggali informasi, dan mungkin kita bisa banyak pelajaran yang didapatkan dari Ibu Ani. Mari sahabat, kita ikuti kegiatan saya pada hari ini. Assalamualaikum. Bu, damang Bu. Pernah nggak magal Bu? Mangga tiasa ngiring silaturahmi Bu kalabat Bu. Waduh, seter nuhun Bu kok. Mangga, ini kita ya. Assalamualaikum. Aduh. Menuju Narawan ya. Wih sekolah. Wih sekolah. Oh, alhamdulillah. Iya. Kieu panginten Ibu. Punten sate acana abdi kumawantun ngawagal waktos Ibu di dieu sakeluargi pangintennya sareng murang kali abdi di dieu nyuhunkeun izin ka Ibu hoyong silaturahmi oge abdi hoyong berbincangnya sareng Ibu panginten abdi bade diliput oge gitunya Ibu masuk kana channel YouTube gitu Ibu. Sahabat sosmed mungkin tiasa nyandak manfaatna gitunya tina percakapan orang gitu Ibu. Ya, insya Allah. Nah sahabat sosmed ya, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang lebih jauh dengan Ibu Ani yang memang berdasarkan penuturan dari Ibu RT bahwa memang Ibu Ani ini kondisi
kondisinya layak untuk mendapat uluran bantuan sahabat gitu ya. Dan saya pun sudah memohon izin dan juga Ibu Ani pun mengizinkan untuk ditayangkan di channel YouTube saya gitu ya. Sungguh penerimaan yang luar biasa sahabat. Ibu upami ibu teh masih jumeneng pancen caroge Terus ngantunkeun atau 8 tahun bangten ayeuna saum ayeuna teh 8 tahun. geuning tos lami ibu Mohon da nuju ngandung ku ieu kan pas bungsu. Ieu teh Nuju bungsu. 3 sasi dikandung ieu teh mohon ieu bungsu. Oh, Ayeuna gitu. kelas 2. Bungsu teh kelas 2 enak teh aduh masyaallah. Eta ieu mah teu hafaleun bapak. Kapalan Bapak? Itu terang nuju dikandung 3 sasi. Sareng teuingnya kena nu penting mah solehnya, nu penting mah sehat, gampi milik rezeki gitu nya. Mari ibu murah kali sadayana sabaraha? Sadayana genep. Genep. Pamaget 5 istri hiji. Masyaallah geuningannya. Pamegatna 5 istri hiji. Mohon. Sahabat sosmed, dari percakapan awal tadi dijelaskan bahwa Ibu Ani ini sudah ditinggalkan meninggal oleh suaminya terkasih gitu ya selama 9 tahun gitu ya. Itu waktu yang cukup lama sebetulnya, apalagi memang dengan anak-anak yang memang masih kecil dan butuh biaya gitu. Dan anaknya pun ini ada 6 semuanya, laki-laki 5, perempuannya 1. Dan ini kebanyakan masih sekolah, masih sarakola apa ini? Mohon sarakola di anu di SMK, cuman di pesantren di tahfiz Quran. Anu kaji? Kaji bangtan Aldi terus keluar SMK. Terus keluar SMK. Nu kadua? Rapli tama di pesantren. Rapli di pesantren. Alhamdulillahnya saya. Di Bogor. Nu katilu? Katilu istri. Istri. Di SMK Al Ajami kan? SMK Al Ajami. Nu kaopat? Kaopat di SMP di Al Hijrah di Cianjur. Di SMP di Al Hijrah. Eta tahfiz Quran Al Hijrah. Terus nu kalima? Kalima ieu kelas genep. Iya kelas genep SD. Nu ieu bungsu. Iya bungsu kan kelas 2 SD. Mana teuing ibunya? Mana teuing? Mohon nuju dikantungkeun nuju aralit keneh. Insyaallah. Nah sahabat sosmed, jadi Ibu Ani ditinggalkan wafat oleh suaminya ketika mengandung anak yang terakhir, anak bungsunya. Dalam kandungan 3 bulan suami ibu meninggal, dan anak-anaknya pun itu masih sangat kecil sebetulnya. Dan sekarang pun kebanyakan anaknya masih sekolah sebetulnya, masih butuh biaya untuk menunjang pendidikannya gitu. Tadi anak pertama, sekarang ya alhamdulillah bisa ikut membantulah ekonomi keluarga gitu ya. Nu kahiji teh di mana Bu usahana teh? Kuli peunan da acan mau tetep. Ya seperti halal ya Pak gitu. Anak yang pertama sudah bekerja, anak yang kedua masih sekolah, udah lulus. Di atas cuman ngabdi bangten di pesantren. Oh, mengabdi di pesantren ya, luar biasa. Anak anu katilu masih sekolah, punya ada yang masih SMA, ada yang masih SMP, dan 2 lagi bungsu dan pangais bungsu ya. Itu masih sekolah SD. Bayangkan sahabat sosmed semua, seorang diri ditinggalkan oleh suaminya, harus dituntut dengan kondisi membesarkan anak-anaknya gitu ya, single parent, tapi ibu terlihatnya ya cukup tegar gitu ya. Ibu kan tadi cara ibu tos ngantunkeun nangis tos 8 tahun ya sanes waktu sakedap orang kali seueur biayaan oge. Ari ibu punten kanggo ieu kanggo tuang gitu nya, kanggo menunjang biaya sekolah orang kali eta ti mana ibu gaduh pendapatan? Abi kuli yang punten kuli. Mohon ya ada kumaha enten kanggo barudak mah. Di mana ibu kuli? Di mana? pesantren. Di pesantren. Kuli teh kuli cuci atau tapi kuli masak? Oh masak. Di pesantren. Jadwal masakna unggal dinten. Dinten. Jam-jam masakna tahu sabaraha?
wengi ka subuh pami kamu enjing wengi kayaknya na subuh eta. Kalau siang tuh sarapanan tadi mah. Ya Allah, ngerebona kari. Seberat ampunnya dijalani kanggo urang kali eta da. Kumaha deui ka eta. Tidak alhamdulillah kitu aya ti anu ieu kitu ngeunaan. Kamu ieu tambah tadi nama. Jadi anu dermawan gitu kan. Anu nyaringan ieu ngabantos gitu. Alhamdulillah ya. Desa nyakolakeun. Nah, sahabat sosmed, jadi Ibu Ani meskipun ditinggal oleh suaminya, ibu tidak berpangku tangan kepada orang lain, masih bisa untuk bekerja, diberikan kesehatan oleh Allah gitu. Sehingga ibu memaksimalkan sisa-sisa tenaganya ini untuk mencari nafkah. Jadi ibu saat ini sebagai tulang punggung keluarga, menghidupi keenam orang anaknya seorang diri, tapi ibu terlihat tegar, terlihat kuat demi anak-anaknya, demi para buah hatinya, supaya bisa sukses dunianya, terutama masalah akhiratnya, bisa soleh dan soleha. Ibu ini rela untuk bekerja dengan susah payah, kucuran keringat dikeluarkan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, mencari nafkah, menghidupi keenam orang anaknya. Dan tadi dilihat daripada pendidikan anak-anaknya itu positif ya, ada yang pesantren, ada yang sudah mengabdi di pondok pesantren. Itu kan suatu nilai plus ya. Meskipun tadi dilihat daripada ibu pincang sebetulnya karena tidak ada peran seorang suami, partner hidup yang memang membantu ibu yang harusnya kepala keluarga itu adalah suami, tulang punggung, tapi ini ibu dipaksa menjadi berperan ganda mungkin Bu ya. Jadi double perannya, berperan sebagai ayah yaitu untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga, dan juga berperan sebagai seorang ibu gitu ya. Berperan ganda itu tidak semua orang bisa berperan ganda sahabat sosmed, apalagi di kondisinya itu diperparah dengan anak-anak yang memang masih butuh biaya gitu ya. Nah, ini juga suatu nilai pelajaran untuk kita semua sahabat sosmed, bagi yang masih lengkap gitu ya, ayah, ibu, bagi orang tua mungkin seorang istri yang masih ada pasangannya harus banyak-banyak bersyukur. Karena untuk menjalani hidup setidaknya ada peran, setidaknya ada partner hidup gitu ya. Ibu tapi punten ya nyabunya abdi tumaros wae ka ibu gitu nya. Pami ibu ieu merasa kerepotan antara pintu ku kondisi ibu ayeuna teh pan benten bunya kapungkur atau aya suami kene masih jumeneng ayeuna tos ngantunkeun tos teu aya lami gitu. Katambi penten kondisi seueur pengeluaran pastina ibu teh seueur pengeluaran, abi yakin ibu seueur pengeluaran gitu kan ya kantena itu ieuna gitu. Nah ibu jujur secara pribadi merasa kerepotan atau napi henteu ibu? Ya kerepotan pasti kerepotan, kantongan pas di kantun mah nuju arawit kene, coba nuju ngandung, pokoknya mah ya harita mah teu kabayang abdi bari kumaha. Ya murang kali seueur painten kulantaran abdi tos takdir painten abdi di eta paintennya tos takdir ti Allah, abdi pasrah, abdi gaduh Allah kita anu ngarizkian, anu ngaturkan Allah painten. Eta abdi mah kumaha nya terus ieu we nanti kang murang kali pokokna abdi mah ieu teh biayaan murang kali biasa sakuar biasa teh murang kali tuang painten abdi teu ngesahkeun sanes gitu. Teu kantos gitu istilahna murang kali kalaparan tuang gitu. Ya sekuat tenaga abdi painten ya abdi mah percanten aya Allah anu ngatur rezeki sareng milik repot mah kantenan repot gaduh masalah kepala kanten gaduh nu alit keneh gitu. Nah sahabat sosmed, jadi ibu tadi sudah menyampaikan bahwa memang ibu ini tentunya cukup kerepotan sebetulnya.
apalagi ditinggalkan seorang suami dalam masa mengandung. Bayangkan, itu butuh kehadiran suami sebetulnya, butuh suami yang memberi motivasi, memberikan support, suami yang mendampingi gitu kan, yang memanjakan, membantu pekerjaan di rumah gitu. Tapi ibu tetap tegar gitu, dan juga demi anak-anaknya ibu tetap berjuang, tetap berusaha. Dan alhamdulillah Ibu Ani ini tidak pernah membiarkan keenam orang anaknya kelaparan. Dan Ibu Ani itu tidak pernah menyusahkan siapapun, baik pengurus KRT-an setempat, warga masyarakat. Ibu tidak ingin meminta-minta, tidak ingin berpangku tangan kepada uluran kasih sayang, atau tidak mengandalkan uluran dari masyarakat. Ibu masih bisa bekerja, masih sehat. Pada akhirnya ibu mandiri. Inilah yang disebut dengan single parent tangguh. Dan ini juga sebagai percontohan untuk kita semua ya, sahabat sosmed semuanya. Dan juga tadi disampaikan bahwa rezeki itu memang sudah dijamin oleh Allah, tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ditakutkan, karena memang Allah yang maha memberi rezeki. Tugas Allah lah yang memberikan. Kita berikhtiar dan berupaya. Selama kita masih sehat dan kita masih bisa berupaya, maka Allah akan menjamin rezekinya. Selama nafas masih ada, selama jantung masih berdegup, darah masih mengalir, nyawa masih di badan kita, maka Allah pasti 100% menjamin rezeki kita. Dan juga rezeki itu sebetulnya tidak hanya berbentuk uang saja, sahabat. Rezeki itu banyak ragamnya. Kesehatan badan itu pun termasuk rezeki yang patut disyukuri. Punya anak-anak yang memang sehat, anak-anak yang soleh, mengabdi dan berbakti kepada ibu, itu pun merupakan rezeki yang luar biasa. Jadi janganlah persempit rezeki dengan berpikiran bahwa rezeki itu hanya berupa uang saja. Banyak rezeki itu gitu. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin sekali berbagi dengan ibu. Ya, insya Allah tidak ada muatan politik, karena saya bukan kader partai dan saya pun bukan untuk menggalang suara. Saya tidak mewakili organisasi tertentu, komunitas tertentu, dan partai tertentu, tapi ini adalah murni inisiatif saya pribadi. Dan juga saya mohon sahabat sosmed sekalian untuk mendukung channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, share, and comment. Karena dengan sahabat semua mendukung channel YouTube saya sama dengan sahabat mendukung kegiatan berbagi kepedulian kepada sesama gitu ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa untuk berbagi atau bersodakoh itu tidak selalu berupa materi, tidak hanya berupa uang saja. Dalam hadis Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Inna lakum bikulli tasbihatin sodakotan, bahwa sesungguhnya bagi kamu sekalian setiap kalimat tasbih, yaitu lapal kalimat subhanallah, itu adalah bentuk sodakoh. Kita mensucikan Allah dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan hati kita. Subhanallah, maha suci Allah, mensucikan Allah, itu adalah bentuk sodakoh. Wa kulli takbiratin, dan setiap kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar, dengan lisan kita membesarkan Allah, dengan lisan, dengan hati dan perbuatan kita membesarkan agama Allah, membesarkan asma Allah, itu pun termasuk sodakoh. Wa kulli tahmidatin, dan setiap kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah, kita memuji Allah dengan lisan, hati, dan perbuatan kita, memuji kebesaran Allah, memuji ciptaan Allah, memuji semua nikmat yang sudah Allah berikan, bersyukur setiap waktu dengan mengucapkan alhamdulillah, itu pun adalah bentuk sodakoh. Wa kulli tahlilatin, dan setiap kalimat tahlil, yaitu kalimat thayyibah, kalimat terbaik, kalimat yang menjadi zikir yang paling utama, menjadi kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun termasuk sodakoh. Jadi ketika kita membaca tahlil itu sodakoh gitu kan. Beribadah hanya kepada Allah itu pun termasuk sodakoh. Wa amrin bil ma'rufi sodakotan, dan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ibadah, mengajak kepada kesolehan, itu pun termasuk sodakoh gitu. Wa nahyin an munkarin,
dan mencegah dari perbuatan kemungkaran, itu pun termasuk sodako. Jadi sodako itu ragam bentuknya, banyak sekali jenis-jenisnya, dan kita bisa bersodako sesuai dengan kemampuan kita, sahabat sosmed sekalian, tanpa perlu ada paksaan, murni, lebih kepada dituntut keikhlasan. Dan sodako bisa dengan berbagai cara, berbagai macam gitu ya. Dan saya di sini insya Allah tidak ada niatan untuk ria, tapi saya ingin dalam percakapan ini, dalam kegiatan saya ini, mungkin ada nilai manfaatnya yang bisa sahabat sosmed semua jadi pelajaran gitu ya. Ibu abdi teh rezeki salit pamitan itu teh ari seueur mah, mudah-mudahan teh sama bantu salit ari teh di dieu gitu ya. Teh sama ringankeun pamitan ibu nya. Iya, aya sembako, sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, mungkin apa yang saya berikan ini tidaklah seberapa, tapi yang jelas mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya bisa menebar kebahagiaan, dan juga dengan kegiatan ini menjadi motivasi buat sahabat semuanya bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang memang kondisinya layak untuk dibantu, baik keluarga kita, tetangga kita gitu ya, orang-orang di luar sana. Dan dengan berbagi itu, insya Allah maka Allah tentu akan menjamin rezekinya gitu ya. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, saya berharap kegiatan ini bisa bermanfaat, maslahat, dan bisa terus abadi, bisa terus digelar gitu ya. Maka dari itu saya mohon dukungannya dari sahabat sosmed untuk subscribe, like, share, and comment. Karena dengan sahabat mendukung channel ini sama dengan sahabat melakukan kegiatan berbagi. Saya tidak pernah meminta donasi dari siapapun, dari pihak manapun. Ini murni saya menyisihkan dari pendapatan saya. Nah, sahabat, mungkin hanya ini untuk kegiatan saya pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat sosmed bisa sehat selalu, dan tolong doakan saya juga supaya saya bisa tetap sehat, saya bisa tetap beribadah, saya bisa terus melaksanakan kegiatan ini. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Jika ada yang datang dari lisan saya, dari kegiatan saya kepada sahabat sosmed sekalian berupa kegiatan positif, berupa hal yang baik, itu murni datangnya dari Allah. Dan apabila apa yang keluar dari lisan saya, apa yang keluar dari aktivitas saya berupa nilai-nilai buruk, itu adalah murni dari kebodohan saya. Maka dari itu maafkan apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, di lain waktu, dan tetap semangat untuk berbagi kepada sesama. Karena itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.